Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Ayu Fitrianingrum dari kelas PB1B, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Wali Songo Semarang. Jadi, apa sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu suhu, yang kedua konsentrasi, yang ketiga luas permukaan, dan yang keempat katalisator. Yang pertama kita akan percobaan tentang suhu. Persiapkan bahan yaitu air panas, air biasa, protekal, dan stopwatch. Langkah pertama adalah masukkan protekal ke dalam air panas dan tunggu hingga beberapa saat hingga partikel protekal tersebut larut. Dan hasilnya adalah larut pada detik ke-45. Kemudian, yang kedua, masukkan protekal ke air biasa dan nyalakan stopwatch, tunggu beberapa saat hingga protekal tersebut larut. Dan hasilnya adalah 1 menit 16 detik. Jadi dapat disimpulkan, semakin tinggi suhu suatu larutan, maka energi kinetik semakin bertambah, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Sebaliknya, jika suhu semakin rendah, maka laju reaksinya akan semakin lambat. Yang kedua adalah kita akan percobaan konsentrasi, yaitu siapkan bahan 2 botol bekas, cuka, 2 balon, bubuk soda, stopwatch, dan sendok. Langkah yang pertama adalah masukkan bubuk soda ke dalam balon warna biru setengah sendok. Kemudian balon warna kuning 1/4 sendok. Kemudian masukkan cuka ke dalam botol dengan sama banyak. Kemudian pasang balon ke dalam botol dan nyalakan stopwatch. Tunggu hingga bubuk tersebut larut semuanya ke dalam cuka. Dan larut pada detik ke-58. Jadi dapat disimpulkan bahwa dapat dilihat dari video tersebut, balon biru yang diisi soda kue setengah sendok mengembang lebih besar daripada balon yang berisi 1/4 sendok. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi larutan, maka semakin tinggi juga laju reaksi yang dihasilkan. Yang ketiga, kita akan percobaan tentang luas permukaan. Bahan-bahan yang digunakan adalah 2 gelas plastik, cuka, sendok, stopwatch, dan cangkang telur. Yang pertama, langkah pertama, masukkan cuka ke 2 gelas dengan sama banyak. Yang kedua, masukkan cangkang telur yang telah diubah menjadi partikel kecil dan yang belum diubah menjadi partikel kecil. Kemudian, tunggu beberapa saat dan lihat perbedaannya. Yang partikel kecil lebih cepat bereaksi daripada yang belum diubah menjadi partikel kecil. Kesimpulannya, semakin besar luas permukaan cangkang telur, maka laju reaksi akan semakin cepat. Dan sebaliknya, jika luas permukaan cangkang telur semakin kecil, maka laju reaksi akan lama. Percobaan keempat adalah katalisator. Bahan-bahan yang digunakan yaitu pemutih pakaian, cuka, peniti berisi 3, kemudian 3 gelas plastik, dan sendok. Langkah yang pertama adalah masukkan cuka dan pemutih di dalam masing-masing gelas dengan sama banyak. Kemudian, masukkan cuka dan pemutih di dalam 1 gelas dijadikan 1 dengan sama banyak. Kemudian, masukkan peniti ke dalam masing-masing gelas tersebut. Tunggu beberapa saat dan lihat hasilnya.
Hasilnya untuk yang campuran itu penitinya lebih cepat bereaksi, karatnya langsung keluar. Maka dapat disimpulkan bahwa reaksi yang paling cepat terjadi adalah di campuran. Di campuran antara pemutih dan asam cuka, karena pemutih bersifat katalisator dan dicampur oleh cuka yang bersifat korosif. Jika suatu reaksi diberi katalisator, maka reaksi akan lebih mudah terjadi. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.